Pokoknya buat kalian semangat terus gitu untuk menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada kalian gitu. Bismillah, insya Allah niat baik akan selalu ada jalan baik. Pastikan waktu ini maaf ya Mbak, kalau misalkan bahasa saya agak berbelit-belit, soalnya saya juga masih belajar Gak gitu. apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngopnu, ngobrol perkara Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devita Agustin sebagai moderator di acara podcast kali ini. Mungkin teman-teman Ngopnu yang ada di rumah sudah pada penasaran, siapa sih narasumber kita pada acara hari ini? Beri tepuk tangan untuk Rekanita Milky. Monggo Mbak, perkenalkan dulu. Oke, halo rekan dan rekanita semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Milkia, asal dari PAC Kecamatan Juntinyuan. Oke, Mbak Milkia, kita di sini sharing-sharing biasa aja dulu ya Mbak ya. Boleh. Mbak Milkia, sebelumnya kalau boleh tahu tinggalnya di mana Mbak? Saat ini saya tinggal di Desa Segeran, salah satu desa yang ada di Kecamatan Juntinyuan. Di Segaran. Nah, untuk saat ini kan Mbak Milky itu menjabat sebagai seorang ketua PAC. Apakah masih sekolah atau sudah bekerja? Oke, status ya, Iya, status status. sekarang gitu. Sebenarnya ini udah mau penghujung sih, udah mau penghujung jabatan. Bentar lagi juga bakalan lengser sih. Oh ya. Kemungkinan di bulan April kita bakal ngadain konferensi gitu kan. Kalau untuk status sekarang, saat ini saya seorang mahasiswi semester 6 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Beri tepuk tangan dulu dong. Iya. Buat Mbak Milky ini kan sekarang udah semester berapa Mbak? Semester 6. Kan pastikan waktu ini maaf ya Mbak, kalau misalkan bahasa saya agak berbelit-belit, soalnya saya juga masih belajar. Gak gitu. apa-apa, kita sama-sama belajar aja. Iya, kan pastikan sebelum mengikuti organisasi, ini tuh maksudnya organisasi kan teman-teman semuanya. Nah ya, sebelum mengikuti, sebelum kenal dari organisasi IPMI PPNU itu, mengikuti organisasi apa sebelum-sebelumnya tuh gitu? Kalau dari pengalaman organisasi, sebenarnya saya udah kenal IPMI PPNU itu dari semenjak SMP. Jadi di SMP tuh emang udah dikenalin gitu tentang apa sih IPNU dan IPPNU. Malah pas masih SD ya teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Masih SD kelas 6 gitu. Waktu itu inget banget pas mau kelulusan ya. Waktu itu tuh sebelum kelulusan ada yang namanya sosialisasi tuh dari SMP. Nah kebetulan SMP ku tuh datang gitu ke situ sosialisasi dan ngenalin bahwasannya di sekolah tuh ada yang namanya IPNU dan IPPNU. Apa sih gitu kan IPNU IPPNU, masih zamannya SD nggak ngerti gitu kan. Cuma waktu itu diceritain kayak semacamnya OSIS gitu. Dan pas dijelasin di situ tuh banyak banget kegiatan-kegiatannya gitu. Dari mulai berkebun juga ada gitu, di sekolahnya difasilitasi. Terus juga ada yang namanya bank sampah juga. Jadi kayak wah ini kayaknya acaranya menarik banget nih gitu, konsepan acaranya gitu, organisasinya juga keren banget gitu. Jadi dari situ pas waktu SMP mulailah tuh diajak-ajak tuh, digeret-geret lah bahasanya mah ya, buat ikut gitu di acara IPMI PPNU. Sampai masih SMP tuh udah diajak buat kontribusi di acara PC gitu. Waktu itu di pemilihannya ketua Ibu Eva Maktuha. Oh, kemarin juga Ibu Eva tuh datang. Iya, Nah, pas beliau dipilih tuh kan, waktu itu saya masih kelas 2 SMP apa kelas 1 gitu. Pokoknya diajak tuh sama pembina, "Dek, kamu ikut ya," katanya nanti ada konferensi. Kebetulan Mbak Eva juga orang Segeran gitu. Jadi kayak masih ada ya orang sendiri lah gitu kan, bahasanya wong dewek konon kan. Jadi di situ diajak lah, di situ ikut yang namanya konferensi dari waktu itu dari habis maghrib apa habis isya gitu sampai jam 2 tuh. Pokoknya dari sidang-sidang
waktu itu masih ketuanya sebelum Mbak Eva itu ada Mbak Farida. Mungkin ya Mbak Farida gitu, Mbak Farida. Waktu itu pas pemilihan banyak banget tuh kandidat-kandidatnya. Sampai di gedung NU tuh yang di lantai bawah tuh itu kan ada panggung gitu kan. Iya. Sampai calon ketuanya tuh ada hampir 5 lebih gitu. Hampir mencalonkan gitu. Jadi waktu itu mah masih kayak seluruh pengurus yang aktif tuh ikut serta dicalonkan gitu, karena nanti masing-masing dari kita bakal mengusulkan tuh nama dari kandidat-kandidatnya. Nah di situ pas tuh di situ di SMP gitu kan. Cuma di SMP juga sempet tuh dicalonin juga jadi ketua gitu. Ketua PAC. Ketua PK. Oh, PK. Iya, PK. Dicalonin jadi ketua PK gitu. Cuma belum rezekinya gitu kan. Terus udah gitu di PK SMP lanjut lagi lah di SMA. SMA-nya di Baungan NU lagi. Ada lagi ketemu sama Ibnu IPPNU gitu kan, dicalonkan lagi di situ jadi ketuanya gitu, jadi ketua PK SMA-nya gitu kan. Nah dari situ mulai tuh sedikit lebih mengenal jauh gitu tentang apa itu Ibnu dan IPPNU, karena waktu saya itu ikutnya pengkaderan pas masih SMP, jadi ikut Makesta di Karanganyar, terus juga ikut Makesta di mana-mana, hampir ada 3 kali gitu ikut Makesta. Cuma kan waktu itu usianya masih SMP gitu ya, cuma kayak oh ya udah ikut-ikut aja. Kok pembahasannya muter-muter aja sih, ya nggak kemana-mana gitu, maksudnya dalam artian muter-muter, lagi-lagi menjelaskan tentang apa sih PPNU, apa sih Aswaja itu, apa sih kepemimpinan, apa sih keorganisasian, pasti muter-muter gitu. Ternyata setelahnya SMA, setelahnya masuk kuliah, baru tuh pemahamannya kebuka. Kemarin-kemarin cuma kayak ngedengerin, oh Ibnu kayak gini, oh Ibnu kayak gitu, oh gini. Iya, Tapi setelah saya juga gitu ya. Tapi setelah keluar, oh ternyata nggak melulu tentang itu aja gitu. Setelah kita keluar dari jenjang yang lebih tinggi gitu di SMA, di perkuliahan, itu kan jadi lebih kebuka lagi tuh wawasannya. Oh ternyata kayak gini nih Ibnu PPNU, oh ternyata kayak gini nih. Jadi kayak oh ya bisa survive lah, kita sedikit banyaknya belajar banyak gitu dari sini. Iya. Terus dari Mbak Milky sendiri kan pengalaman ber-IPPNU itu kan udah dari SMP gitu kan. Pasti itu ada sedikit kisah-kisah gitu kan. Boleh ceritain dulu nggak sih kayak siapa yang ngajak Mbak sampai akhirnya Mbak sekarang masih ber-IPPNU gitu? Kisah-kisah ya. Mungkin pasti nggak jauh-jauh dari senior-senior ya. Dari ya seperti yang tadi saya sebut, ada Mbak Eva, terus juga kebetulan di SMA saya juga banyak banget ya senior-senior yang dari PPNU, ada Ibu Ul, ada Pak Itak, yang dimana beliau-beliau ini emang guru-guru saya gitu ya, guru-guru dari mulai masih ngaji gitu, guru bukan cuma guru di sekolah aja gitu, tapi guru di luar juga kadang beliau masih suka hadir gitu kan. Jadi kayak beliau-beliau ini yang jadi motivasi saya, yang jadi semangat saya, karena proses nggak bakal hianatin hasil kok. Betul gitu banget. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Mending kita percayakan dengan proses yang sudah kita jalani, kita berserah diri lah, jangan mudah putus asa gitu, karena kan saya tahu gitu gimana Ibnu PPNU. Kadang di awal-awal pasti semua anggota kita tuh lagi semangat-semangatnya nih, banyak banget kan di pengurusan, di struktural banyak banget, tapi dimulai di pertengahan bahkan sampai akhir satu persatu di ghosting, persatu pasti ada aja lepas gitu kan, punya kesibukan masing-masing gitu, punya aktivitas masing-masing, dan kita nggak bisa buat menahan mereka untuk jangan dong kamu selesaikan dulu tugas di sini, karena apa ya, kalau misalkan nggak ada hak gitu kita buat nahan mereka, karena kalau misalkan datangnya bukan dari hati, bukan dari keinginan pribadi, itu nanti jatuhnya bakal sia-sia, nanti di belakang pasti bakal ada ngelunek gitu. Iya. Karena nggak semua orang yang berproses di IPMI PPN itu dapetin hasil yang sama gitu, tergantung awal kita niatnya apa gitu, karena jangan pernah tanyakan apa yang mendapat IPKU dan IPPNU atau organisasi apapun yang ngasih ke kita, tapi kitanya nih udah ngasih apa ke mereka, kitanya nih udah ngasih apa ke IPNU sama IPPNU gitu. Iya betul banget. Pokoknya tergantung niat kita sendiri gitu ya kan. Sama kok saya juga gitu lagi merasakan yang tadi awalnya banyak, betul, dan sekarang ya seperti itu terghosting kan. Iya. Seleksi alam lah. Iya, seleksi alam. Terus ya Mbak Milky. Mbak Milky sudah lakmut atau sudah ke tingkatan atas-atas? Untuk pengkaderan karena sempet
saya juga sempat merasa jenuh gitu ada di sini karena kan apa ya, bisa dibilang udah terlalu lama gitu berkecimpung di sini. Kalaupun harusnya saya aktif tuh udah beda generasi, jadi pemahaman saya juga udah beda gitu. Jadi setelah Makesta saya stop, saya nggak ikut pengkaderan di atasnya lagi. Yang sebenarnya kalau misalkan diikuti akan lebih banyak lagi gitu faedahnya, akan lebih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita terima gitu. Karena you can change, kamu bisa milih buat lanjut di mana, kamu bisa milih buat tetap stay di situ, apakah harus melanjutkan atau stop, kamu bisa milih gitu. Dan keputusan saya untuk tidak melanjutkan di tingkat kaderisasi gitu kan, itu menjadi keputusan saya. Tapi bukan berarti tidak melanjutkan juga saya ingin meninggalkan IPMI PPNU ya, karena tidak bisa dibohongi juga. Saya di sini proses gitu. Dari IPMI PPNU saya bisa menjadi yang saat sekarang gitu, berani speak up di depan umum. Yang tadinya cuma kayak di belakang doang, kayak nggak mau, ngapain sih ngomong di depan gitu, kayak malu gitu, grogi apa sih gitu kan. Tapi dengan di IPMI PPNU nih dilatih gitu ya, dari mulai jadi ketua pelaksana pasti kan ada yang namanya sambutan-sambutan gitu kan. Terus juga jadi moderator kayak gini juga, kalau nggak belajar pasti abis ini ngomong apa ya, bingung saya mau ngomong apa nih gitu kan. Jujur saya juga masih kayak gitu sebenarnya. Bener gitu kan. Jadi sebenarnya banyak cara untuk kita bisa berilmu IPPNU tanpa harus kita mengikuti pengkaderan sampai tingkat tinggi. Tapi bukan berarti kita tidak mengikutinya gitu. Justru dengan kita mengikuti setiap pengkaderan dari mulai Makesta, Lakmut sampai Latin, Lakut sampai pokoknya paling tingginya gitu kan, tingkat pengkaderannya ada di PPNU, pasti juga bakalan banyak manfaatnya gitu kan. Jangan cepet puas diri gitu. Sebenarnya pengen gitu ikut lagi di acara Lakmu apa gitu, cuma untuk saat ini prioritasnya udah beda gitu kan, pokoknya udah beda gitulah. Mungkin nanti teman-teman juga yang sekarang ada di fase yang sama gitu, mungkin punya pemikiran yang sama, mungkin juga berbeda, tergantung dari sudut pandang mana ini kita mau menilainya, kita mau grow up-nya di bagian mana nih, karena tidak semua orang bisa dikategorikan sama nih buat bisa grow up di sini gitu. Bisa jadi saya emang nggak bisa grow up terlalu banyak nih di PPNU, tapi mungkin di luar gitu, di eksternal di mana gitu kan, karena banyak kok jalur untuk ke Roma gitu, nggak mesti satu gitu, banyak jalur untuk kita berkhidmah ke NU, nggak cuma satu gitu, banyak sekali jalan-jalannya gitu. Tinggal bagaimana kita dalam menyikapinya, tinggal bagaimana kita mau belajarnya gitu kan. Ya, Kaca tepuk tangan dulu dong buat Mbak Milky. Nah, sebelum Mbak Milky menjadi ketua itu kan, sebelumnya kan pastinya Mbak Milky itu menjadi seorang anggota atau pengurus tuh kan ya. Ada cerita-cerita tersendiri nggak waktu pas Mbak Milky menjadi pengurus sampai sekarang Mbak Milky sudah menjadi ketua gitu? Ini sih ya, sebenarnya dulu juga dimasukin dalam struktural PAC periode sebelumnya gitu kan. Dan di periode itu tuh kebetulan saat itu kelas 9, kelas 12 mau ya kita mau menentukan nih kita mau kuliah, mau kerja gitu kan. Nah di fase-fase itu jujur emang saya kurang kontribusi tuh di periode sebelumnya gitu kan, sehingga akhirnya pas di akhir periode ya tergugah lah hati saya gitu kan, kayak masa iya saya cuma numpang nama aja nih selama ini gitu kan, cuma hadir di beberapa acara doang gitu, kayak sebenarnya mah nggak ada tuntutan dari mana-mana, cuma atas kesadaran diri sendiri gitu. Kayak pas di periode akhir gitu, di acara terakhir datanglah Kodarullah malah dicalonin jadi ketua pas datang gitu kan. Pas di awal juga kayak, Mbak aku kayaknya nggak bisa nih gitu kan, karena satu dan lain hal gitu, takutnya nanti nggak kepegang nih gitu, nanti malah jatuhnya nggak ada program kerja nih gitu kan, nggak ada kegiatan-kegiatan, karena posisi juga waktu itu ngekos kan di Cirebon gitu, jadi kayak susah nih Mbak nantinya bakal ngehandle-nya gitu kan. Tapi nggak apa-apa katanya, coba aja nanti juga pasti bakal ada jalan kok gitu kan, karena nggak melulu harus bikin kegiatan kok, tinggal apa ya, bagaimana cara kita untuk tetap bahwasanya di Junti ini masih ada loh IPMI PPNU, kamu nggak ini, pokoknya mah banyak nasihat-nasihat hingga akhirnya oke Mbak aku terima gitu kan amanahnya, insya Allah aku bakal ngejalanin sebisa aku, semampu aku gitu kan, pokoknya mah melakukan versi yang terbaik dari aku gitu. Iya, tepuk tangan lagi dong. Nah dari cerita Mbak kan
sudah lama nih di IPNU dan IPPNU. Nah, untuk program kerja yang saat ini Mbak lakuin, kalau misalkan kita boleh tahu, ada program kerja apa aja, Mbak? Kalau untuk sekarang kita lagi ada rencana nih, ini kan bulan suci Ramadan ya, kita rencananya mau menggerakkan PKPK tuh buat bikin video tentang seputar Ramadan gitu loh. Nanti dari video-video itu nanti kita bakal up di sosial medianya kita gitu. Kita lagi coba untuk menggerakkan gitu kan, karena emang apa ya, terkendala gitu. Kita terkendala untuk bisa menghandle-nya gitu karena sumber daya anggota yang terbatas juga gitu. Jadi itu menjadi salah satu faktor kadang tuh program kerja tuh yang harusnya dilaksanakan tahun kemarin atau bulan-bulan kemarin baru bisa terlaksanakan sekarang tuh karena di sumber daya anggotanya gitu kan. Karena mungkin tadi udah mulai surut nih anggotanya, semangatnya udah mulai pudar nih, udah harus regenerasi ke yang baru lagi gitu. Karena untuk yang angkatan sekarang udah banyak yang kerja, udah banyak yang kuliah di luar kota gitu, udah nggak stay lagi nih di Juntiknya. Jadi PR juga nih, dan aku rasa juga nggak semua, maksudnya aku rasa juga hampir semua PAC merasakan hal yang sama gitu, bahkan bukan hanya PAC gitu, PC juga mungkin bisa merasakan nih anggotanya mulai sibuk gitu kan, karena udah mulai waktunya untuk regenerasi lagi nih, udah waktunya yang baru, yang masih punya semangat baru, yang masih muda gitu kan. Ya mungkin ya bismillah kita sama-sama untuk tetap menjaga IPMI PPNU dimanapun tempatnya untuk selalu bisa berkibar gitu. Iya. Jangan sampai tergerus oleh perkembangan dunia, jadi mulai surut juga nih anak-anaknya gitu. Terus Mbak Milky itu ada kisah suka dan duka lagi nggak selain tadi yang di ghosting anggota gitu kan? Betul. Ada kisah suka maupun duka lagi nggak semenjak Mbak Milky berada di PAC? Kalau suka duka pasti bohong banget ya. Kalau di setiap perjalanan organisasi suka terus nggak ada dukanya, tuh bohong banget gitu kan. Kalau bicara masalah suka duka pasti dukanya tuh kalau misalkan kadang kalau ada acara undangan gitu, terus tempatnya jauh gitu, kadang suka kayak itu godaan-godaan tuh hadir di saat-saat kayak gitu tuh, godaan-godaan tuh hadir. Suka mikir, ngapain kamu datang ke situ? Apa yang kamu dapat kayak bla 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 bla. Pokoknya mah di situ tuh pasti pergolakan batin gitu kan, kayak datang nggak ya, datang nggak ya, datang nggak ya, datang nggak ya. Tapi balik lagi ke niat kita awal gimana gitu, apa gitu, dan akhirnya tetap tuh datang gitu kan. Walau kadang habis itu kayak aduh capek nih gitu kan, kadang baru selesai dari kuliah gitu, baru pulang dari Cirebon, kadang udah ada undangan hadir ya di acara ini gitu, padahal ya walaupun di tempatnya juga cuma duduk mendengarkan, tapi kan itu juga butuh effort gitu ya. Itu juga butuh apa ya, butuh yang namanya niat gitu, butuh mood gitu kan. Karena di situ sih yang bikin kayak harusnya istirahat nih tapi harus hadir di sini gitu. Tapi nggak apa-apa gitu, kayak seneng gitu biar ketemu lagi sama orang gitu, kita belajar lagi, dapat ilmu baru lagi. Yang penting itu sih pokoknya mah. Kalau misalkan apa-apa tuh, kalau misalkan lagi capek atau apa gitu, kayak suka mikir masa pokoknya mah jangan sampai niat yang kita mulai karena Allah terhenti hanya karena manusia gitu. Sesuatu yang dimulai dari kayak bismillah ya Allah aku ikhlas jalanin ini gitu kan, tiba-tiba berhenti hanya karena manusia, jangan sampai gitu ya. Iya, tepuk tangan dulu dong. Sepertinya audiens kita di sini pada lapar ya. Pada puasa enggak? Puasa dong. Oke Mbak, buat yang terakhir ya Mbak, boleh kasih apa kan aku Closing statement? Bukan closing statement, lebih tepatnya kayak ya moto hidup dan kasih semangat gitu buat para adik-adik atau teman-teman kita di luar PAC yang sedang merasakan jenuh di sini gitu. Boleh kasih sepatah, dua patah, tiga patahnya Mbak? Berpatah. Iya, tidak masalah berpatah-patah juga. Kalau semangat sebenarnya saya juga butuh semangat ya. Tapi oke, buat teman-teman aku cuma mau pesenin ini aja sih, kayak setiap organisasi itu pasti ada yang namanya capek, ada yang namanya
jenuh gitu kan. Tapi balik lagi, niat awal kita nih masuk ke organisasi itu mau ngapain gitu, masuk ke organisasi ini mau ngapain gitu kan. Terus juga jangan pernah tanya kayak, aduh aku udah ngelakuin ini, aku udah ini itu apa segala, tapi ternyata nggak ada feedback nih ke kitanya, nggak ada timbal baliknya gitu ke kitanya. Mungkin bukan sekarang timingnya, tapi entah 1 tahun 2 tahun gitu kan. Nggak semua hal itu harus kita dapetin sekarang gitu. Timingnya mungkin tidak pas gitu kalau misalkan dikasih blok langsung sekarang gitu. Timingnya mungkin nanti gitu kan. Terus juga pokoknya buat kalian semangat terus gitu untuk menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada kalian gitu. Bismillah, insya Allah niat baik akan selalu ada jalan baik. Gitu. Oke, tepuk tangan dong. Dan yang terakhir, ini sekjen di bawah nggak oleh-olehnya. Wow, apa tuh? Di bawah nggak? Oke, mungkin terakhir ya itunya. Oke, mungkin hanya sekian aja ya teman-teman dari kita. Saya selaku moderator pamit undur diri. See you soon in your dream. Ulang. See you soon in your dream. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.